Iya. Halo Kasya. Halo, Assalamualaikum. salam. Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah kamu cantik banget tuh Kasya. Ya Allah. Amin, amin, amin. Halo Alia dan siapa nih yang baru gabung ya? Tuh Kasya. Oke. Oke. Nah Kasya, kita langsung aja ya karena juga udah jam setengah delapan nih. Takutnya juga pada tidur kan karena takut kemalaman. Nah, jadi kita langsung aja kita tanya-tanya nih apa ke Ukasya, dan juga aku juga mau ngucapin makasih ya untuk Ukasya yang udah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber dari Lekat Pekat dalam program Bincang Mahasiswa. Thank you Ukasya. Kembali, ya Allah. Ini first experience sih buat aku kalau misalkan diundang-undang acara kayak gini. Makasih banyak ya, lekat-pekat. Sama-sama. Semoga nggak kapok ya diundang sama Lekat Pekat ya. Ya, Oke, gimana? tunggu ya. Kita kita pertama-tama pengen tanya dulu nih, Ukasya ini udah semester berapa sih di di Paramadina, di Universitas Paramadina? Oke, aku sekarang itu semester 5 sekarang. Oh wow, awesome. Semester 5 Ya, ya? Intan Oke. ya. Hmm. Pasti pasti tantangannya makin banyak nih, semakin naik semester kan. 3 semester lagi kamu udah wisuda ya kan? Semoga Oh iya lancar ya? ya. Iya, Amin. nanti Doain ya. undang-undang aku ya. Heeh. Kalau misalnya Iya, wisuda iya, iya. jangan lupa undang aku. Oke, Ukasya. Nah, kan kamu prodinya ini kan psikologi ya. Nah, kan kebanyakan orang itu memandang kalau orang yang dari prodi psikologi ini bisa membaca pikiran orang lain. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana gitu dalam dalam memandang perspektif itu gitu? Oh Jadi bener ya, main Sel? Jadinya main reader ya, baca Iya, pikiran. iya benar. Jadinya main reader. Oke, Bener gak tuh? jadi gini ya, kalau misalkan di psikologi gitu ya, Hmm? di psikologi itu kita belajar yang namanya proses apa namanya perilaku, proses mental pada manusia gitu kan. Nah, Hmm. yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan emosi, terus dengan memori, terus juga dengan personality seseorang gitu. Nah, Iya. kalau misalkan sampai saat ini gitu ya, banyak banget nih yang bilang kalau misalkan anak psikologi tuh bisa baca pikiran, makanya hati-hati kalau punya teman psikologi. Nah iya, aku juga sebenarnya takut tahu kalau misalnya temenan sama kamu. Takut dibaca pikirannya. Wah, Aida jangan-jangan lagi sedih nih, lagi marah gitu. Makanya aku kalau misalnya ketemu sama anak psikologi tuh takut takut natap matanya sebenarnya. Cuma aku nggak tahu. Coba Iya, deh jadi kamu gimana? Eh, jadi sebenarnya kenapa kita bisa tahu gitu ya, apa namanya, kalau misalkan kita berhadapan sama orang, terus kita bisa tahu nih, bisa memahami dia tuh kayak gini anaknya, kayak gini gitu. Itu tuh melalui proses gitu, langsung Oh, nggak instan ya? nggak langsung first impression kita bisa tahu, wah anak ini nih, punya penyakit ini nih, penyakit mental ini nih. Nggak kayak gitu, karena Oh, hmm. kita juga dalam apa namanya, dalam berhadapan atau dalam komunikasi sama seseorang itu tuh melewati proses assessment kalau misalkan emang kita berhadapan sama klien yang emang membutuhkan pertolongan khusus gitu ya. Jadi kita juga memiliki literatur yang memang kita jadikan sebagai pedoman untuk kita
dalam proses asesmen itu. Jadi nggak serta-merta kita langsung tahu kamu tuh pasti orangnya gini gini gini, enggak, karena itu juga memerlukan proses gitu ya. Kita memahami pola perilaku seseorang dulu gitu. Yang nantinya dari situ kita bisa menarik kesimpulan kalau misalkan ternyata orang ini memiliki kecenderungan ke arah misalkan penyakit mental ini gitu. Jadi kita kenapa bisa tahu? Karena kita belajar yang tadi aku bilang kalau misalkan di psikologi itu kita belajar yang namanya proses mental, proses perilaku dari literatur yang memang sudah harus kita pelajari sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia psikologi gitu. Karena kenapa kita bisa tahu? Karena perilaku manusia itu merupakan manifestasi dari pikiran dia gitu. Jadi kita juga karena kita punya bekal dari membaca teori ini gitu. Nah ya udah kita jadinya bisa tahu deh kalau misalkan wah ini ternyata kayak gini gitu. Kayak Oh gitu aja. gitu. Iya ya. Berarti kalau misalnya anak psikologi itu bukan berarti dia itu bisa membaca pikiran orang lain ya. Tapi emang ada apa namanya? Ada proses yang namanya proses pengenalan perilaku, terus juga ada proses asesmen ya. Jadi nggak bisa asal judgement gitu. Kalau misalnya orang itu ternyata ada gangguan psikologis ini gitu, terus ada apa gitu ya kan? Gitu ya Iya betul. ternyata ya. Karena Ah, dalam psikologi kode etik gitu. Jadi kita nggak boleh tuh sembarangan yang namanya mengintervensi orang. Kamu ini memiliki penyakit ini gitu. iya Nggak ya boleh benar. kayak gitu. Iya ya. Ada kode etik dalam psikologi yang emang diatur. Nah, kalau misalkan kita melanggar kode etik, ya bisa kena hukuman gitu, hukuman pidana kali kalau nggak salah. Jadi harus emang Gitu hati-hati ya. sih. Karena kan Wow. yang kita intervensi ini jiwa orang gitu ya, diri orang. Iya Jadi ya. kita ya hati gitu. Tadi ada yang Oh, coba deh halo dibaca deh. Ibu, Ibu Oh, Ellen. Halo semua yang udah bergabung, terima kasih. Nah, oke. Tadi baru aja kita tanya ya kalau misalnya anak psikologi itu benar gak sih bisa baca pikiran? Nah, ternyata nggak benar gitu ya. Tapi ada apa namanya proses yang namanya asal proses yang lebih panjang ya, Syah. Apa nggak bisa langsung adjustment gitu ya? Nah, betul. oke, berarti emang yang namanya anak psikologi itu apa daya analisisnya itu bisa dibilang kuat ya, karena emang nggak bisa langsung asal judgement gitu ya, saya. Analisisnya itu observasi gitu. Betul, betul banget. Ya, itu sebenarnya kita tuh banyak banget yang namanya dapat mata kuliah observasi, wawancara, penelitian gitu-gitu. Jadi ya makanya karena kita punya ilmu itu, kita nggak boleh yang namanya sembarangan untuk kasih pernyataan kalau beliau ini punya gangguan ini gitu. Oh, Gitu sih. begitu. Oke. Terus apa namanya? Selama kamu di prodi psikologi ini, mata kuliah yang menurut kamu tuh paling ribet gitu, paling susah tuh apa sih? Paling ribet Soalnya kan ya. kayaknya kamu juga pernah ya curhat sama aku kalau misalnya ini tuh apa ribet gitu analisisnya gitu. Nah aku tuh belum nggak tahu gitu itu matkulnya apa gitu. Banyak ya, sebenarnya banyak ya. Kalau di mata Eh, kuliah apa sebenarnya bukan ribet sih, cuman dia emang perlu effort yang bener-bener jor-joran gitu, bener-bener banyak gitu ya. oh ya. Ya, yang tadi aku bilang menyangkut observasi, wawancara, penelitian gitu kan. Yang kita tahu juga kalau Hmm. misalkan yang namanya penelitian itu kan waktunya tuh nggak cepet gitu ya, karena kita butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menyelesaikan penelitian ini gitu. Pernah Hmm. di semester lalu ya, semester 4 itu aku dihadapi sama dua mata kuliah yang benar-benar UASnya itu tuh penelitian dua-duanya, observasi Oh juga, wawancara juga. Jadi aku cari-cari klien lah ya yang aku kira kayaknya iya. cocok dijadiin klien gitu. Ya udah, itu benar-benar sih masya Allah banget.
habis tenaga juga, habis pikiran juga. Udah, pokoknya Iya. kalau misalnya mata kuliahnya apa ya? Kalau di semester 4 kemarin itu aku berhubungan sama wawancara, observasi dan wawancara. Hmm. Terus mata kuliah psikologi klinis. Terus Hmm. juga sebenarnya ada juga sih mata kuliah kayak perhitungan gitu ya, statistik. Cuma itu masih bisa Hmm. aku handle. Kalau di semester Oh. kemarin juga ada juga yang namanya psikometri. Nah, itu tuh Hmm. psikometri tuh Masya Allah gitu ya. Kita tuh diminta untuk buat alat ukur untuk mengukur seseorang gitu. Mengukur Oh. misalkan kelompok ini gitu. Itu tuh harus ada perhitungan-perhitungan statistikanya. Nah, itu tuh yang paling makan effort yang cukup Waktu. besar banget gitu. Karena kalau nggak tahu ya kalau di fakultas lain gitu ya. Kalau di psikologi itu kalau emang dia nggak lulus, nggak ada kayak udah nggak apa-apa Hilang deh. gitu ya remedial. Kalau di psikologi ya udah kalau udah nggak lulus ya nggak lulus, nggak ada pertimbangan kayak gimana gimana gitu. Oh, begitu. Berarti emang apa namanya? Emang bener-bener harus apa totalitas banget ya saya buat ngerjain itu gitu. Jangan sampai ngulang gitu ya. Iya, serem juga ya kalau ngulang. Aduh. Iya bener. Di mana apa biayanya, terus juga ini kan apa waktunya juga ya kan. Tuh. Nah, apa sih kalau dari kamu sendiri nih, yang menurut kamu dari prodi psikologi ini yang paling menurut kamu itu eh, paling apa berkesan gitu loh, kayak misalnya matkul ini kayak misalnya kamu pernah ketemu sama orang yang punya gangguan gangguan mental, terus kamu berusaha untuk observasi dia, terus kamu kayak coba apa namanya gitu, pernah gak sih saya gitu. Aku nggak tahu ya. Kalau kalau ditanya mata kuliah apa yang berkesan gitu ya, aku tuh berkesan banget di mata kuliah psikologi kepribadian. Wah, Hmm. itu aku itu aku pertama kali jatuh cinta sama seseorang di situ. Wah, Oh iya. Oh, jatuh maksudnya cinta ya. Jatuh cinta sama seseorang, serius. maksudnya tuh jatuh cinta kepada tokoh psikologinya ya, bukan kepada Oh. siapa-siapa ya. Oh iya, iya, kirain aku salfok sih soalnya sama 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 diksi kamu. Ya diksinya Ya, kemana-mana ya. iya jadinya mikirnya tuh traveling. Oke. Iya, Jadi jadi psikologi kepribadian. Heeh. iya, di psikologi kepribadian tuh kita banyak banget yang namanya belajar tentang teori ya. Teori dari Mm-mm. tokoh psikologi ini, teori dari tokoh psikologi ini gitu. Banyak banget, benar-benar banyak banget. Dan Oh. even di situ aku tuh benar-benar jatuh cinta banget sama salah satu tokoh psikologi. Namanya itu Erik Erikson ya, Erik Erikson. Iya, aku Jadi, pernah dengar wah, kayaknya. iya, coba deh searching jurnal atau apa artikel gitu ya. Itu tuh Iya. bener-bener banget gitu dari teorinya tuh aku bener-bener jatuh cinta banget karena beliau itu beliau itu alirannya kan psychosocial development ya. Jadi kayak tentang perkembangan psikologi dalam lingkup sosial gitu kan. Mm-mm. Nah, beliau tuh benar-benar ngebahas perkembangan kita dari kita lahir nih, dari kita usia 0 sampai kita tuh nantinya nggak ada gitu loh. Itu tuh benar-benar beliau Oh. tuh tarin teorinya tuh benar-benar komplit itulah gitu. Dan itu Oh. aku langsung kayak berkaca gitu ya. Wah, pribadian perkembangan yang mana nih? Yang aku nggak alami nih, yang aku kelewatan Hmm. nih gitu. Aku jadi Iya, iya. kayak, oh, jadi tuh manusia tuh gini ya perkembangannya, kayak gitu. Jadi itu sih aku berkesan banget sama mata kuliah psikologi kepribadian. Dan untuk tugas UAS, kan aku kan diminta untuk bikin video gitu ya. Nah, aku tuh Iya. bikin video tentang teorinya beliau. Dan itu aku Oh, yang emang kayak benar-benar, gimana itu? kalau kamu belum lihat ada di IGTV aku tuh di IG. Oh iya, ntar aku lihat ya abis ini. Iya gitu Siap, siap, Aida. siap.
Oke, Iya. berarti emang yang dari Erik Erikson ini ya, ada namanya dari manusia itu dari kecil sampai dewasa itu ada tahap-tahap yang mesti dia lewatin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang satu aja yang kelewat, pasti ada yang kayak nggak bener gitu ya. Gitu. Mm-mm. Berarti orang itu mengalami krisis dalam Oh, perkembangannya krisis. gitu. Terus apa problem solvingnya kalau misalnya dia mengalami krisis tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya mungkin dia harus terapi gitu dari ke psikolog atau mungkin gimana? Oke, kalau misalkan sebenarnya di teori beliau itu ada 8 tahap ya, 8 tahap perkembangan pada manusia gitu. Nah, kalau misalkan pada tahapan 1 dia mengalami krisis, tentu pada diri seseorang itu pasti ada sesuatu yang perkembangan